kenalan dulu sama masing-masing dari kami. Halo, perkenalkan nama aku Adibil Pasa, biasa dipanggil Adibil. Aku nomor absen 1 dari kelas 10-1. Halo, perkenalkan nama aku Alexandra Sinta Aurelia, bisa dipanggil Sinta, nomor absen 2 dari kelas 10-1. Halo, perkenalkan nama aku Anidia Maiswari Fadria, bisa dipanggil Nida. Aku nomor absen 3 dari kelas 10-1. Halo, perkenalkan nama aku Aurelia Sasabila, bisa dipanggil Aurel. Aku nomor absen 4 dari kelas 10-1. Halo, perkenalkan nama aku Bobi Rifki Sakarya, bisa dipanggil Bobi. Aku nomor absen 5 dari kelas 10-1. Halo guys, perkenalkan nama aku Diva Fadia Edinda Wahyuning Tias, bisa dipanggil Diva. Aku nomor absen 7 dari kelas 10-1. Jadi, sekarang ini kami sedang berada di Taman Poci Kota Tegal yang terletak di Jalan Kolonel Sudiarto, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dalam vlog kali ini, kami akan membahas tentang ekosistem taman. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu ekosistem? Nah, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Setelah kalian tahu apa itu ekosistem, kalian juga harus tahu loh bahwa ekosistem mempunyai dua komponen penyusun. Apa aja tuh? Jadi di dalam ekosistem ada dua komponen penyusun, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih komponen abiotik itu. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang terdapat dalam ekosistem. Contoh komponen abiotik yang ada di taman ini yaitu tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Nah, yang kedua komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem. Contoh komponen biotik yang ada di taman ini adalah flora, fauna, dan pengurai. Oke, jadi di sini saya akan memberikan penjelasan detail mengenai komponen biotiknya. Salah satu flora yang ada di taman ini adalah pohon mangga. Pohon mangga disebut sebagai produsen atau organisme autotrof. Disebut sebagai produsen karena pohon mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Lalu untuk faunanya ada belalang, burung gereja, dan kucing. Fauna-fauna tersebut yang berperan sebagai konsumen atau organisme heterotrof. Belalang berperan sebagai konsumen pertama karena belalang memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen, yaitu daun pohon mangga. Dan untuk burung gereja berperan sebagai konsumen kedua karena burung gereja memakan konsumen pertama, yaitu belalang. Untuk kucing berperan sebagai konsumen ketiga karena kucing memakan konsumen kedua, yaitu burung gereja. Nah, selain ada flora dan fauna, di sini juga ada penguraian. Penguraian adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup baik heterotrof maupun autotrof yang telah mati. Contoh penguraian yang ada di ekosistem ini adalah cacing dan jamur. Nah, asal kalian tahu, cacing itu termasuk penguraian detritivore, yaitu penguraian yang mencerna bahan organik besar secara mekanik menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan jamur termasuk penguraian dekomposer, yaitu penguraian yang mencerna bahan organik kecil secara biokimiawi. Nah, selain ada komponen penyusunnya, dalam ekosistem taman ini juga terdapat interaksi antar komponen biotiknya loh. Contoh interaksi tersebut yaitu yang pertama adalah predasi. Predasi adalah interaksi antara predator dan mangsa. Contohnya, seekor kucing yang memangsa burung gereja.
Lalu yang kedua ada mutualisme. Mutualisme merupakan interaksi antar dua individu dan menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu tumbuhan dan cacing. Tumbuhan mendapatkan kemudahan untuk menyerap air dan udara dari tanah yang berlubang karena adanya aktivitas cacing. Sementara itu, cacing tanah mendapatkan makanan dari daun kering yang jatuh ke tanah dan mengalami pembusukan. Entak mana di sini ambil? Tunggu. Apaan tuh? Kenapa bisa ada sampah plastik di sini? Oh ya guys, asal kalian tahu ya, sampah plastik itu dapat merusak tatanan ekosistem. Hal ini disebabkan karena plastik merupakan benda yang sulit untuk diurai. Jika sampah plastik terus menumpuk dalam sebuah ekosistem, maka hal itu tidak akan baik bagi kesehatan. Selain bisa merusak dan membuat bencana terhadap ekosistem, pemakaian plastik pun dinilai kurang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana hal ini bisa menimbulkan semakin melonjaknya tingkat sampah plastik yang akan membuat suatu ekosistem menjadi terancam. Ayo kita bebaskan lingkungan dari sampah dengan membuang sampah pada tempatnya. Dadah.